Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru SMA 2 Padalarang yang saya hormati. Saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya membuat pembelajaran di Google Classroom mulai dari awal. Yang saya akan berikan yaitu lihat di akun Gmail masing-masing. Di situ akan ada seperti ini, akan ada undangan yang diberikan oleh admin Google Classroom. Misalkan saya contoh, saya sudah diundang 5 kelas sesuai dengan Bapak Ibu mengampu di kelas berapa. Klik, setelah itu nah ini ada klik Google Classroom admin PADP, gabung. Nah, untuk melihat terima atau tidak silahkan diklik terima. Tunggu ya, ini tergantung internet masing-masing. Nah, alhamdulillah ini kita udah masuk ke Google Classroom. Jadi ibu bapak bisa membuat pembelajaran di kelas tersebut. Nah, ini yang nanti akan kode ini yang akan nanti dibagikan ke siswa-siswi SMA 2 Padalarang di kelas 11 IPS 1. Nah, untuk pertama kali mungkin Bapak Ibu seperti biasa, seperti di kelas, yaitu ada pembukaan. Mungkin ini bisa kita membuat posting seperti di Facebook ya, seperti contoh saya sudah buat di sini, itu bebas buat. Klik, misalkan siswa SMA 2 Pedang senang berjumpa dengan kalian, anak hebat, dan seterusnya. Nah, ini bisa per kelas atau bisa juga digabungkan dengan kelas-kelas yang lain yang ibu mengampu di kelas berapa saja, bisa langsung atau bisa masing-masing berbeda juga, tidak apa-apa. Untuk kalau misalkan beberapa kelas sekaligus, ini silakan diklik masing-masing terus diposting, atau misalkan hanya satu kelas boleh posting. Itu untuk obrolan maksudnya. Nah, seperti ini nanti akan ada di akun masing-masing siswa. Nah, untuk membuat tugas kita mulai dari sini, ada beberapa yang bisa dibuat, yaitu mulai dari materi, tugas kuis, pertanyaan, dan sebagainya. Misalkan materi, judul yang ibu bapak akan berikan, usahakan yaitu saya sudah buat di sini tentang sajaah. Misalkan judulnya tentang materi sajaah, judul, deskripsinya apa, misalkan suka, atau bisa juga bapak ibu tambahkan dengan nih ya, tambahkan file modul atau materi-materi yang bisa ibu upload. Misalkan seperti ini, file, masukkan, diupload ke sini. Misalkan saya akan mengupload file bentuknya Word, atau mungkin tools yang standar itu bisa PDF dan sebagainya. Jadi bisa misalkan PowerPoint seperti itu, jadi bebas ya. Misalkan Word, upload. Nah, nanti siswa akan bisa mendownload seperti ini. Ini ada. Nah, ini untuk materi. Tinggal di untuk kelas berapa saja, atau
bisa masing-masing kelas. Posting, misalkan ini saya mau memasukkan untuk hanya kelas 11 IPS 1. Sudah diposting. Nah, ini untuk materi. Nah, gambarnya seperti ini. Ada lagi untuk tugas. Nah, tugas ini, yang ini tugas yang esai ya, pengerjaan tugas dan sebagainya. Dengan lampiran bisa mungkin tugasnya misalkan membaca atau melihat video dari YouTube dan sebagainya. Contoh, misalkan judulnya kejujuran itu mahal, misalkan seperti itu. Misalkan ada petunjuknya silah lihat tayangan di berikut ini, misalkan seperti itu. Kita cari dulu misalkan di YouTube-nya tentang kejujuran. Lihat misalkan ini musik apa? Jujur. Contoh misalkan seperti ini. Ini mudah sekali. Ingin dibagikan, klik bagikan, salin. Kita masukkan ke sini, tambah dari YouTube. Nah, di sini atau bisa juga langsung dari searching. Nah, ini klik tambahkan, ternyata otomatis akan masuk seperti itu. Atau bisa juga dengan menambahkan link di sini, di linknya. Atau bisa juga mengupload ya, mengupload dari misalkan dari file kita. Misalkan pilih file, kita cari video, beberapa video. Misalkan klik terus open dan upload seperti itu. Tapi kemungkinan akan memakan size ukuran file yang cukup besar. Untuk saya sarankan lebih baik menggunakan YouTube yang diambil saja. Nah, tugasnya misalkan tanggal berapa terakhir, saya klik tanggal 7, jadi hanya 1 hari misalkan. Itu bisa dengan nilai poin maksimal 100. Nanti kita akan ketika siswa mengerjakan, kita akan menilai. Tugas disimpan. Nah, itu untuk tugas biasa. Ada juga atau tugas kuis. Nah, tugas kuis ini bisa opsional. Jadi tugas kuis ini yang pengerjaannya itu dengan menggunakan PG ya, itu Google Form. Nah, Form bisa juga dengan menggunakan PG atau esai. Atau misalkan saya sudah punya soal, akan contoh soalnya. Nah, ini kita buat juga. Oh,
ada beberapa pilihan, ada pilihan ganda atau jawaban singkat, jadi bisa esai atau apapun. Nah, setelah itu masukkan jawabannya. Oke, nah misalkan ini ABC-nya dihilangkan biar nanti tidak terlihat, karena ini akan diacak-acak seperti ini. Ini wajib diisi. Nah, kita tinggal memasukkan kunci jawaban. Misalkan kunci jawabannya adalah akan mendapatkan banyak teman. Misalkan antara satu, ya ini poinnya berapa? Ini poinnya misalkan kita akan membuat 10 soal, berarti satu soal itu 10 poin, misalkan itu 10 poin. Nah, selesai. Nah, untuk pertanyaan yang lainnya tinggal tambah seperti itu ke bawah dan seterusnya. Nah, itu untuk soal ya. Jadi ini otomatis tersimpan, semua perubahan di sini disimpan. Jadi kalau ketika ditutup juga ini akan masih ada. Ya, seperti ini. Pertanyaan yang satu lagi saya hapus. Misalkan ini nilainya 10. Nah, jadi kapan terakhir harus diisi? Jam ya, tanggal 7 Juli. Jadi hanya satu hari, besok saja boleh. Nah, ini bisa juga untuk semua kelas atau juga hanya per kelas saja. Dan juga bisa ini 4 kelas tugas tersimpan, atau misalkan ini ditutup diganti dengan tugas di jadwal. Ya. Nah, tugas kan tersimpan. Jadi siswa nanti akan ada notifikasi ke masing-masing akunnya sendiri. Jadi siswa sesering mungkin melihat akun. Nah, ini ulangan. Jadi ada 3. Dan ini pertanyaan, jawaban singkat, atau pilihan ganda. Jadi bisa sama seperti tugas-tugas yang ini. Nah, hanya bentuknya bukan Google Form seperti itu. Atau gunakan kembali postingan. Jadi kalau misalkan banyak postingan bisa. Dan Anda juga bisa melihat anggotanya. Di sini gurunya siapa dan siswanya siapa aja. Nah, misalkan ada siswa yang belum masuk, tinggal dimasukkan kodenya, diberikan kodenya untuk bisa masuk. Nah, ini penilaian. Penilaian jika siswanya sudah mengisi, ini akan ada penilaian seperti itu. Nah, untuk tahap pertama mungkin itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.